Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat mengenai ilmu medan dan kompas. Yang pertama, medan. Medan adalah bagian dari permukaan bumi dengan segala benda yang ada di atasnya, baik benda alam maupun buatan yang tidak dapat dipindahkan. Kemudian, ilmu medan adalah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang aspek-aspek medan secara ilmiah dilakukan melalui pengamatan dan survei langsung di lapangan. Tujuan mempelajari ilmu medan adalah untuk mendapatkan informasi tentang suatu medan. Kemudian peta. Peta adalah gambaran tentang bumi di atas bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu yang bersifat selektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua ada macam-macam peta berdasarkan isinya. Yang pertama ada peta geografik, yaitu gambaran proyeksi dari seluruh permukaan fisik bumi. Contohnya adalah atlas dan globe. Yang kedua adalah peta topografi, yaitu gambaran proyeksi sebagian permukaan fisik bumi yang dilengkapi dengan informasi atau gambaran keadaan sesungguhnya seperti nilai ketinggian dan garis kontur. Contohnya adalah peta gunung. Yang ketiga ada peta teknik, yaitu gambaran proyeksi atau gambaran fisik bumi untuk menunjang kebutuhan tertentu. Contohnya peta teknik jalan raya. Dan yang keempat ada peta tematik, yaitu peta yang menyajikan data dan informasi yang mempunyai tema tertentu yang berhubungan dengan kedudukan geografiknya. Contohnya adalah peta kepadatan penduduk, peta jalan, dan peta pariwisata. Kemudian yang ketiga ada macam-macam peta berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang pertama ada peta garis atau line map, yaitu peta yang menyajikan bayangan dari permukaan bumi dalam bentuk garis atau grafis. Yang kedua ada peta foto atau photo map, yaitu penyajian fotografis bayangan permukaan bumi dari hasil rekaman udara. Dan yang ketiga ada peta digital atau digital map, yaitu penyajian data-data peta seperti nomor titik, koordinat, dan lainnya yang tersimpan dalam media komputer dan datanya terdapat pada peta magnetik. Dan yang keempat, ada macam-macam peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta skala besar, yaitu skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang kedua, peta skala sedang, yaitu skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang ketiga, peta skala kecil, yaitu skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang keempat, ada peta kadaster, yaitu peta dengan skala 1:100 sampai 1:5.000. Dan yang kelima ada peta geografi dengan skala 1:1 juta atau lebih. Selanjutnya adalah komposisi peta. Komposisi peta terdiri dari judul peta, yaitu mencerminkan isi atau jenis data yang ada pada peta. Kemudian skala peta, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian mata angin, yaitu petunjuk arah atau orientasi peta. Dan legenda, yaitu keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Kemudian sumber peta dan tahun pembuatan, yaitu berkaitan dengan data-data peta agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian garis astronomi, yaitu garis lintang dan garis bujur untuk menentukan letak atau lokasi pada peta. Selanjutnya penulisan atau lettering. Misalnya nama perairan ditulis miring dan nama tempat ditulis tegak. Kemudian indeks peta, yaitu untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitarnya pada peta seri atau peta bersambung.
Selanjutnya, garis tepi yaitu garis yang membatasi wilayah tergambar pada peta, dan insert peta sebagai petunjuk lokasi, umumnya berskala kecil untuk memperjelas peta yang digambarkan, dan sebagai penyambung daerah yang tergambar karena tidak muat satu lembar. Dan yang terakhir ada kontur, yaitu garis yang mewakili suatu ketinggian, semisal huruf U untuk menandakan pegunungan, dan huruf V yang terbalik menandakan lembah atau jurang. Kemudian yang keenam ada fungsi dari peta. Fungsi dari peta yaitu untuk menunjukkan lokasi permukaan bumi, kemudian untuk menentukan arah dan jarak berbagai tempat, kemudian untuk memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi atau kenampakan geografi, misalnya lautan, daratan, dan pegunungan. Dan yang terakhir adalah untuk mengumpulkan dan menyeleksi data-data atau keterangan dari suatu daerah yang akan disajikan pada peta dengan bentuk simbol yang konvensional. Dan yang terakhir ada tujuan pembuatan peta. Tujuan dari pembuatan peta yang pertama adalah untuk menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua untuk menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Yang ketiga untuk memberikan informasi dalam perencanaan tata kota atau pemukiman. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami seperti manusia maupun budaya. Selanjutnya adalah peta pita. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas yang berbentuk pita. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar digulung seperti mesin tik yang digunakan untuk mengarahkan arah perjalanan dan dokumentasi suatu wilayah. Yang kedua, bentuk peta pita. Bentuknya terdiri dari kolom-kolom dan bermacam-macam tergantung pembuat. Yang terpenting ada unsur nomor, kolom, arah, dan jarak, dan gambar. Kemudian yang ketiga ada objek peta pita. Objek peta pita yaitu nomor, waktu, jarak, arah, derajat, objek kiri, dan objek kanan. Ini adalah contoh dari peta pita, terdiri dari kolom-kolom. Selanjutnya adalah protraktor. Protraktor sendiri adalah alat penunjang yang dipakai untuk navigasi pemetaan medan di lapangan untuk menentukan posisi di peta, untuk membantu membaca koordinat di peta, dan untuk mencari jalan yang lebih efisien agar tidak mudah tersesat. Yang kedua, ada macam-macam jenis protraktor. Jenisnya adalah protraktor penuh lingkaran, setengah lingkaran, persegi, dan persegi panjang yang membagi lingkaran menjadi satuan ukuran sudut dan masing-masing memiliki skala di sekitar tepi luar dan tanda indeks. Tanda indeks adalah pusat lingkaran busur dari mana semua arah yang diukur. Skala pada protraktor yaitu skala 1:50.000 dan 1:25.000. Selanjutnya adalah cara menggunakan protraktor. Yang pertama, letakkan titik pusat atau titik tengah protraktor pada titik yang akan dicari koordinatnya. Yang kedua, perhatikan koordinat acuan atau perpotongan antara garis lintang dan garis bujur pada peta. Yang ketiga, perhatikan garis lintang dan garis bujur yang dilewati protraktor, yaitu garis vertikal atau Y dan garis horizontal atau X pada protraktor. Dan yang keempat, menghitung interval garis lintang atau karvak dengan rumus N dikali K sama dengan K dikali A ditambah N dikali H dibagi N dikali T dikali I. NK sendiri adalah nilai koordinat, KA adalah koordinat acuan, NH adalah nilai hasil ukur protraktor, NT adalah nilai total protraktor, dan I adalah interval garis lintang atau bujur.
Kemudian ada kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang dapat menunjukkan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi kompas sendiri adalah untuk mencari arah utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut kompas, untuk mengukur besarnya sudut peta, untuk menentukan letak orientasi. Dan macam-macam jenis kompas ada 3, diantaranya yaitu kompas bidik, digunakan oleh militer, pramuka, dan pengembara. Penggunaannya sederhana dan mudah dicari. Kemudian kompas silva, yaitu kompas yang dilengkapi dengan busur derajat dan penggaris, namun tidak dilengkapi pembidik. Dan yang terakhir ada kompas prisma, yaitu kompas untuk menghitung sudut sasaran bidik, tempat atau benda secara langsung. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis kompas. Yang pertama ada kompas biasa, kemudian kompas bidik, kompas silva, dan kompas prisma. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari kompas. Bagian-bagian dari kompas yaitu dial atau permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Kemudian visir yaitu pembidik sasaran dan kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial. Kemudian jam penunjuk lokasi magnet bumi. Tutup dial yaitu 2 garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar-putar. Dan yang terakhir adalah alat penggantung atau tali untuk menyangkutkan ibu jari tangan sewaktu melakukan pembidikan. Ini adalah contoh-contoh dari bagian-bagian kompas. Kemudian yang ketujuh ada cara menggunakan kompas. Yang pertama adalah letakkan kompas di atas permukaan datar. Ketika jarum kompas tidak bergerak, berarti jarum menunjuk ke arah utara magnet. Jadi, untuk menggunakan kompas, kita harus meletakkannya di permukaan yang datar, tidak boleh di permukaan yang miring. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 5 derajat untuk membidik visir dan mengintai angka pada dial. Kemudian yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, maka luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Dan yang kedelapan, ada orientasi medan dengan kompas, yaitu cara untuk menentukan posisi dengan pasti dan untuk mengetahui posisi saat di alam bebas. Yang pertama ada resection, yaitu menentukan posisi pada peta, dan yang kedua ada intersection, yaitu menentukan posisi orang lain atau tempat lain dengan memperhatikan tanda medan yang mudah dikenal seperti puncak bukit, tikungan, sungai, tebing, atau kenampakan alam lainnya. Selanjutnya, ada macam-macam azimut pada kompas. Azimut atau sudut kompas adalah besar sudut antara utara magnetis 0 derajat dengan titik atau sasaran yang akan dituju dengan perhitungan searah dengan arah jarum jam. Yang kedua yaitu back azimut adalah besar sudut kebalikan dari azimut. Nah, macam-macam azimut ada 3, yaitu azimut sebenarnya adalah besar sudut yang dibentuk antara utara sebenarnya dengan titik sasaran. Yang kedua ada azimut magnetis, yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara kompas dengan titik sasaran. Dan yang ketiga ada azimut peta, yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara peta dengan titik sasaran. Nah, cara untuk menentukan back azimut atau cara untuk menghitung back azimut, yang pertama, bila sudut azimut lebih dari 180 derajat, maka sudut dikurangi 180 derajat. Contohnya, jika sudut azimut 300 derajat, maka untuk menghitung back azimutnya
300 derajat dikurangi oleh 180 derajat. Yang kedua, bila sudut azimut kurang dari 180 derajat, maka sudut ditambah 180 derajat. Contohnya, jika sudut azimut diketahui 75 derajat, maka untuk menghitung back azimutnya 75 derajat ditambah dengan 180 derajat. Dan yang ketiga, bila sudut azimut sama dengan 180 derajat, maka back azimut bernilai 0 atau 360 derajat. Dan yang terakhir yaitu macam-macam jenis utara. Yang pertama ada utara sebenarnya, yaitu utara yang diwakili oleh sebuah bintang dengan garis dari setiap titik permukaan bumi yang mengarah ke kutub utara bumi. Yang kedua ada utara magnetik, yaitu utara yang dilambangkan dengan garis dan diakhiri dengan setengah dari mata panah. Utara yang ditunjuk oleh jarum magnetis kompas, yaitu adalah utara magnetik. Dan yang ketiga ada utara pada peta atau grid north yang dilambangkan dengan huruf Y kecil, yaitu bagian utara yang didirikan dengan menggunakan garis grid vertikal pada peta yang menjadi sumbu peta. Arah utara peta tidak berhimpit dengan utara sebenarnya, sehingga terdapat selisih atau ikhtilaf peta. Nah, jadi itu tadi presentasi mengenai ilmu medan dan kompas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan maupun dalam mengetikkan kata-kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.